Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alangkah baiknya untuk memulai kelas pada pagi hari ini, kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, saya sudah melihat di sini partisipan yang bergabung dengan Zoom saya pada kali ini sudah sesuai dengan siswa yang ada di kelas saya. Sehingga saya anggap semuanya sudah bergabung ya, sudah masuk semua. Baik, langsung saja. Pasti teman-teman di sini sudah pernah mendengar mengenai isai, tajuk rencana, ataupun tanggapan kritis. Nah, itu semua termasuk ke dalam bagian teks eksposisi. Jadi pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai apa itu teks eksposisi, unsur-unsur pembangunnya, dan kaidah kebahasaannya. Langsung saja saya akan membagikan PPT saya pada pagi hari ini untuk menjelaskan tentang teks eksposisi. Oke, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi ya. Ini sebelumnya, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Citra Atalina, kelas 05, dengan NPM 2140301166, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini ada 6 aspek yang akan kita bahas tentang teks eksposisi itu. Yang pertama, aspek pengertian. Kedua, aspek ciri-ciri. Yang ketiga, unsur-unsur. Dan yang keempat, pola pengembangannya. Kelima, struktur. Dan yang terakhir, keenam adalah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Baik, yang pertama ada pengertian teks eksposisi sendiri. Pengertiannya yaitu teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, padat, jelas, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks eksposisi. Baik, ciri-ciri teks eksposisi sendiri ada 4, yaitu 1. Menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, bersifat faktual. 3. Informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai dengan kebenaran dan tidak memihak atau netral. Baik, langsung saja yang ketiga mengenai unsur-unsur teks eksposisi. Jadi, di unsur-unsur teks eksposisi sendiri ada 2 hal yang penting kita ketahui. Yang pertama mengenai gagasan, dan yang kedua mengenai fakta. Baik, gagasan sendiri adalah hasil pemikiran atau ide dalam sebuah pernyataan. Nama lain gagasan pokok adalah gagasan utama, ide pokok, ide utama, dan pokok pikiran. Selanjutnya, fakta sendiri adalah sesuatu hal yang benar-benar ada dan terjadi. Jadi, secara singkatnya, gagasan itu merupakan opini dari penulis tersebut untuk menyampaikan hal yang sedang dibahas. Sedangkan fakta itu merupakan hasil atau data yang benar adanya. Langsung saja.
Di sini saya sudah menuliskan mengenai contoh gagasan dan fakta agar teman-teman semua lebih paham. Baik, contoh dari gagasan sendiri adalah satu, dalam kalimat, virus corona sangat berbahaya. Yang kedua, gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak binatang mamalia. Jadi di gagasan ini, penulis memberikan opininya terkait virus corona itu yang sangat berbahaya. Walaupun di sini penulis belum menyebutkan apakah itu benar atau tidaknya. Lalu untuk menegaskan dalam gagasan itu benar atau tidaknya, kita bisa melihat dalam faktanya, contoh faktanya. Yang pertama, contoh dari fakta nomor 1 adalah virus corona menyebar di Indonesia sejak tahun 2020. Tahun 2020. Nah, ini merupakan data yang sebenarnya yang sudah ditulis dan sudah diteliti oleh beberapa peneliti. Yang kedua, jumlah penderita virus corona di Indonesia mencapai 57.000 jiwa. Yang ketiga, semua mamalia menyusui anaknya. Ini merupakan fakta yang sudah kita ketahui dan sudah digali lebih dalam oleh para peneliti sebelumnya. Jadi, data di sini sudah benar-benar benar adanya, dan kita harus yakin mengenai fakta tersebut. Yang keempat, ada pola pengembangan teks eksposisi. Nah, di pola pengembangan teks eksposisi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, pola umum khusus. Yang kedua, pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Yang keempat, pola perbandingan. Yang kelima, pola definisi. Baik, yang pertama ada pengertian dari pola umum khusus. Pola umum khusus adalah ide pokok bagian teksnya terletak di awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pola ini dikenal dengan nama pola deduktif. Nah, di sini terdapat contoh dari pola umum khusus pada teks eksposisi. Contohnya adalah, narkoba membahayakan bangsa di masa depan, efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya dalam skala kecil, seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar, menghancurkan bangsa. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahwa pola umum khusus ini, seperti contohnya, pada contoh yang sekarang ini, pola umumnya berdasarkan narkoba yang membahayakan bangsa di masa depan. Jadi, penulis menyampaikan terkait apa itu narkoba dan apa sih dampaknya narkoba, dan menuju ke pola khusus yang dapat ditandai dengan kata-kata tidak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Nah, di sini penulis menandai pola khusus dimulai dengan kata tidak hanya, karena di sini sudah mencakup aspek bahwa pola khusus itu sudah mencapai ke dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi tidak dalam skala besar menghancurkan bangsa itu sendiri. Jadi penulis ingin menjelaskan bahwa dari dampak narkoba ke dampak yang lebih dalam, ke dampak yang lebih strata terkecil seperti itu. Langsung saja ke pola yang kedua, yaitu pola khusus dan umum. Satu pengertiannya, pola khusus dan umum merupakan kebalikan dari pola pengembangan umum dan khusus, yakni pemaparan suatu permasalahan yang bertolak dari suatu pernyataan bersifat khusus, kemudian berangsur-angsur menyempit ke hal-hal yang bersifat umum. Pola pengembangan umum khusus ini bisa disebut juga dengan pola induktif. Adapun contohnya dalam teks eksposisi seperti sifat dari konflik di Indonesia semakin bergeser dari vertikal
ke horizontal. Pada awalnya, konflik terjadi secara vertikal, yakni konflik antara rakyat setempat dan pemerintah pusat. Konflik ini hanya terjadi di daerah-daerah tertentu yang secara historis memang memiliki potensi khusus konflik seperti Aceh dan Papua. Nah, di sini penulis ingin menyampaikan pola khusus dan umum itu ditandai dengan tadinya adanya penjelasan konflik di Indonesia yang dari horizontal ke vertikal dan langsung bertahap menuju konflik seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Jadi konfliknya itu terus berangsur-angsur menyurut atau menyempit ke dalam teks tersebut. Yang ketiga ada pola ilustrasi. Pengertiannya, pola pengembangan contoh atau ilustrasi ini digunakan untuk menjelaskan sebuah gagasan yang terlalu umum sehingga membutuhkan ilustrasi atau contoh yang konkret. Untuk bahan contoh atau ilustrasi teks eksposisi yang paling efektif dalam menjelaskan gagasan-gagasan umum adalah pengalaman pribadi. Nah, contohnya di sini dalam teks eksposisi adalah paragraf tidak semua bidang ada dapat dikuasai oleh anak. Orang tua atau guru sebaiknya mengarahkan anak untuk menguasai bidang yang disukai. Misalnya, jika sang anak menyukai bidang menulis, maka arahkan sang anak ke bidang tersebut. Nah, di sini penulis menggambarkan pola ilustrasi dengan kata bahwa anak tersebut jika menyukai bidang menulis, maka arahkanlah ke bidang menulis saja. Karena pastinya nanti akan mengembangkan kemampuan sang anak. Seperti mungkin sang anak akan bisa menjadi seorang penulis yang terkenal. Seperti itu. Langsung saja, untuk yang selanjutnya ada pola perbandingan. Pengertiannya, pola pengembangan perbandingan merupakan pola pengembangan paragraf atau teks yang dikembangkan dengan menggunakan dua sudut pandang perbandingan secara berpasangan. Contohnya, lagu anak-anak zaman dahulu memiliki tema yang bervariasi serta mengandung pesan-pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan mental psikologis anak jika dibandingkan dengan lagu-lagu anak masa kini. Lagu anak-anak zaman sekarang kurang memiliki variasi dan tema. Nah, di sini penulis memilih contoh pola perkembangannya dengan ditandai bahwa penulis membandingkan antara lagu zaman dahulu dan zaman sekarang, yang mana jika lagu zaman dahulu itu memiliki banyak pesan yang terkandung di dalamnya. Dan jika lagu zaman sekarang itu lebih kurang adanya pesan di dalamnya. Jadi perbandingannya di situ adalah mengenai lagu anak-anak zaman dahulu dan zaman sekarang. Selanjutnya, pola definisi. Pengertian dari pola definisi sendiri adalah pengembangan paragraf atau teks dengan memberikan keterangan atau arti terhadap sebuah istilah atau hal. Contohnya di sini adalah ozon terapi merupakan pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Nah, di sini pola definisi dapat ditandai dengan adanya kata merupakan. Ini kata merupakan berfungsi untuk menjelaskan apa itu ozon terapi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi sendiri ada 3. Yang pertama, tesis. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, penegasan ulang.
Nah, tesis sendiri adalah berisi pernyataan penulis mengenai isu masalah atau pernyataan umum penulis terkait topik yang dibahas. Bagian ini berisi pemikiran penulis yang nantinya akan diperkuat oleh rangkaian argumen. Selanjutnya, rangkaian argumen adalah bagian tersebut berisi argumen penulis yang mendukung tesis. Bagian ini juga menunjukkan fakta-fakta maupun data untuk memperkuat argumen. Intinya, bagian argumen biasanya berisi pernyataan ahli, hasil penelitian, pernyataan umum, maupun gagasan dari sumber terpercaya. Yang ketiga ada penegasan ulang, berisi pernyataan ringkasan dan kesimpulan terkait pendapat penulis yang sebelumnya dipaparkan. Bagian ini biasanya terletak di bagian akhir teks karena menyimpulkan topik yang dibahas. Nah, untuk yang tesis tersendiri, di sini berisi mengenai pernyataan umum penulis terkait hal atau topik yang dibahas. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa argumen penulis dapat dituliskan di dalam tesis. Nah, dan di dalam rangkaian argumen sendiri, itu biasanya terisi oleh fakta-fakta maupun data yang diperkuat oleh argumen. Nah, di sini juga dapat kita simpulkan bahwa dalam rangkaian argumen juga bisa dimasukkan fakta-fakta mengenai topik yang dibahas dan argumen penulis itu sendiri. Dan di dalam penegasan ulang, itu merupakan ringkasan dari dan kesimpulan dari teks eksposisi secara menyeluruh. Selanjutnya, baik di sini ada contoh struktur teks eksposisi. Nah, pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19, namun orang yang pernah terinfeksi COVID-19 harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Di sini merupakan salah satu struktur tesis dalam teks eksposisi. Selanjutnya, praktisi kesehatan Dr. Andi Kohemeni Takdir mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman, antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan. Meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Pada paragraf ini termasuk ke dalam paragraf argumen karena di dalamnya terdapat argumen dari penulis dan juga fakta yang disampaikan oleh Dr. Andi Kohemeni Takdir. Nah, untuk paragraf ketiga, berisi oleh sebab itu, demi keamanan, sebaiknya penyintas menunggu 3 bulan untuk menyampaikan vaksinasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan saran tenaga kesehatan. Ini merupakan salah satu struktur teks eksposisi bagian reiterasi. Selanjutnya yang terakhir ada tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalam kaidah kebahasan teks eksposisi, yang pertama ada kata teknik. Kata teknik yaitu kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau ahli tertentu, contohnya kehutanan. Kehutanan di sini sebenarnya memiliki arti seperti hutan lindung, pembalakan, penebangan. Dan contoh yang kedua ada jurnalistik, yang memiliki arti berita, tajuk, dan redaktur. Yang kedua, ada hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas sendiri adalah kata sambung sebagai sebab dan akibat. Seperti misalnya, jika sebab karena dengan demikian, akibat sebabnya oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Contohnya dari hubungan kausalitas sendiri adalah
kalimat, jika kawasan wisata sudah padat, perlu dicarikan solusinya. Selanjutnya, baik yang ketiga ada hubungan kronologis. Hubungan kronologis sendiri adalah kata yang menyatukan perbandingan atau pertentangan. Misalnya, seperti kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Hubungan kronologis ini dapat dicontohkan dengan kalimat seperti penebangan liar dikatakan berkurang, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Baik, yang keempat ada kata persuasif. Kata persuasif sendiri adalah kata yang digunakan untuk mempengaruhi seseorang, seperti contoh kata hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan lain sebagainya. Contoh dari kata persuasif dapat kita lihat dalam kalimat seperti berikut. Masyarakat perlu diajarkan cara memilih sampah organik dan anorganik. Selanjutnya ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan hasil dari pemikiran seperti diharapkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Contohnya seperti kalimat, apabila tempat wisata sudah padat, kita bisa diperkirakan tidak akan menarik lagi. Nah, di sini dapat ditandai adanya kata kerja mental karena adanya kata bisa diperkirakan. Nah, bisa diperkirakan sendiri di sini itu merupakan salah satu pemikiran seseorang yang mana itu tidak bisa dibuktikan oleh faktanya. Yang selanjutnya ada kata kerja, ada kata denotatif. Nah, kata denotatif sendiri adalah kata yang bermakna sama dengan kata aslinya. Seperti contoh pada kalimat, seperti kebakaran hutan masih terus terjadi. Penebangan liar semakin meningkat. Selanjutnya, ada kata perujukan. Kata yang dipakai untuk merujuk kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain sebagainya. Dapat kita lihat dalam contoh seperti dari data ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan asing lebih tertarik pada budayanya. Nah, adanya kata perujukan di sini ditandai dengan dari data ini. Nah, di situ berarti untuk berpendapat ataupun berucap di sini sudah sesuai dengan fakta karena berdasarkan data. Karena ada datanya yang sudah dibuktikan bahwa itu benar adanya. Selanjutnya, yang ke-8 dan yang terakhir ada kata konotatif, yaitu kata yang bermakna tidak sama dengan kata aslinya atau bermakna kias atau ungkapan. Nah, contohnya dapat kita lihat pada kalimat demonstrasi itu diikuti lautan manusia. Nah, di sini kata konotatifnya dapat ditandai dengan lautan manusia. Lautan manusia sendiri memiliki arti bahwa banyak manusia yang ikut di dalam demonstrasi itu. Yang kedua, ada contoh seperti jangan mencari kambing hitam dalam masalah itu. Nah, kata konotatif di sini dapat ditandai dengan adanya kata kambing hitam, yang merupakan artinya bahwa kambing hitam itu adalah korban yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Seperti itu. Baik, sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kata motivasi yang disampaikan oleh Owen Meredith yang berbunyi, kuasailah semua buku, tapi jangan biarkan buku menguasai Anda. Membacalah untuk hidup, bukan hidup untuk membaca. Baik, sekian presentasi pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Dari materi yang sudah dijelaskan di atas, terdapat bagian mengenai pola definisi. Nah, di pola definisi itu terdapat kata adalah atau merupakan. Dan pertanyaan yang ingin saya ajukan, apakah dalam pola definisi itu emang harus memakai adalah atau merupakan? Sekian, terima kasih. Ya, jadi di sini pada pola definisi tersebut itu tuh harus menggunakan kata merupakan adalah, yaitu, ialah. Itu karena dalam pola pengembangan definisi tersebut memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu arti atau menjelaskan suatu topik yang sedang dibahas. Jadi untuk memperkuatnya atau untuk penyampaiannya menggunakan kata seperti adalah, merupakan, yaitu, ialah, seperti itu. Apa dapat dipahami? Oke, sudah bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ya itulah materi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diingat selalu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung pada Zoom kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lips ya semuanya.